Shalom, Bapak Ibu jemaat di wilayah yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada PA wilayah yang lalu kita bersama-sama belajar tentang bagaimana menjadi gereja yang utuh, di mana di dalam keutuhan itu kita memiliki panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Panggilan yang paling sering kita hayati di dalam konteks hidup beriman kita adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan kemarin ditambahkan 2 bagian, yaitu tentang pengajaran dan ibadah. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang ibadah di hadapan Tuhan, tentang liturgi yang kita miliki di dalam kita menjalani hidup beriman kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam konteks kita bersama-sama beribadah, kata ibadah itu memiliki akar kata sama dengan bekerja. Jadi di dalam hal ini kita bekerja bagi Tuhan, berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dan di dalam konteks hidup beriman kita, peribadahan ini menjadi bagian sentral dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita bersama-sama melihat gereja kita. Ibadah umum itu adalah tempat di mana semua umat bersekutu. Semua umat bersama-sama menjalani kehidupan beriman mereka di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama bersatu hati untuk melakukan bagian terbaik kita untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman, memberi persembahan. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang dijalankan oleh para rasul ketika mereka awal-awal menjalani proses hidup beriman mereka setelah pencurahan Roh Kudus. Sejak peristiwa Paskah, di hari pertama minggu itu menjadi hari di mana mereka berkumpul untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersama-sama melakukan penggalian akan pengajaran firman Tuhan. Nah, di dalam hal inilah kemudian proses ini berlanjut sehingga di hari pertama itu hari Ahad, Ehad, kemudian di dalam konteks bahasa Portugis menjadi hari untuk Tuhan, Domingo, dan sampai sekarang kemudian kita menyebutnya hari Minggu. Dan hari Minggu ini menjadi hari peribadahan yang bersama-sama menjadi pusat hidup beriman kita. Di hari Minggu itulah kita bersama-sama mencari Tuhan, menemukan hal-hal baik dari proses hidup beriman kita. Nah, di sini kita kemudian bersama-sama melihat di dalam konteks visi kita. Di dalam visi yang pertama itu kita membangun budaya untuk menjadi umat yang memuliakan Tuhan. Peribadahan ini menjadi poin penting. Dan bukankah banyak pelayanan di dalam hidup beriman kita itu sebenarnya mengacu pada peribadahan minggu yang kita jalani. Adanya PNK, pemusik, usher, kemudian paduan suara, multimedia, itu hampir semuanya mengarah kepada peribadahan. Pelayanan-pelayanan yang kita miliki banyak yang diarahkan kepada ibadah minggu. Ada tim dekorasi ibadah gerejawi yang dulunya tim bunga itu juga mensupport ibadah minggu itu menjadi ibadah yang menarik dan ternikmati. Nah, di situ kita bersama-sama bisa melihat bahwa memang dari menjadi gereja yang utuh, peribadahan ini menjadi bagian penting untuk kita hayati lebih di dalam konteks hidup beriman kita. Nah, kita kemudian di dalam prosesnya, gereja-gereja arus utama mendasarkan peribadahan dari
bacaan yang baru saja kita dengar tadi, yaitu dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Di mana dalam peristiwa itu, ibadah itu memang sungguh-sungguh dialami oleh Yesaya, karena dikatakan pada waktu itu dia sedang berada di bait Allah. Dia sedang beribadah dan kemudian melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan di sana bahwa Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ujung jubahnya saja yang memenuhi bait suci. Itu berarti kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Dan simbol kehadiran Tuhan yang dihadirkan dengan bait Allah yang sudah cukup besar itu, ternyata hanya seujung jubahnya dari Tuhan saja. Dan itu berarti kemuliaan Tuhan luar biasa. Ditambah lagi, kemudian diceritakan di dalam Yesaya ini ada para serafim. Malaikat bersayap 6 ini yang menambah keagungan kemuliaan Tuhan. 6 sayap, 2 dipakai untuk menutup kaki, 2 dipakai untuk menutupi muka, dan yang 2 dipakai untuk melayang-layang. Dan bukan hanya itu saja. Para serafim ini, berarti ini jumlahnya banyak, mereka memuji Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan karena suara yang dahsyat itu, maka bergoyanglah pintu rumah Tuhan di dalam peristiwa Yesaya ini. Dan disitulah kemudian Yesaya menyadari keberadaan dirinya. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, maka kesadaran akan dosanya itulah yang kemudian muncul. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kesediaannya mengaku dosa inilah yang kemudian justru mendapatkan tanggapan yang luar biasa. Karena sadar ketika berhadapan muka dengan Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, Tuhan semesta alam itu, dan kemudian kesediaan mengakui keberdosaannya, maka Tuhan memberikan anugerah untuk mengampuni segala dosanya. Karena Yesaya mengatakan dirinya sebagai orang yang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, maka sapaan serafim adalah dengan menyentuhkan bara di bibir Yesaya. Dan dengan kata-kata yang sangat lugas, kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Yesaya, tentu Yesaya bersyukur atas kasih karunia Tuhan ini. Dia yang berdosa, yang seharusnya mati, ternyata tetap diberi kehidupan dan pengampunan, mendapatkan anugerah. Maka ucapan syukur inilah yang kemudian membuat Yesaya bersiap diri. Sehingga ketika Tuhan meminta umatnya untuk diutus, siapakah yang akan kuutus? Maka Yesaya dengan tegas mengatakan, ini aku, utuslah aku. Nah, dari hal ini kita bersama-sama bisa melihat bahwa peribadahan kita menjadi bagian yang penting. Dan tata liturgi kita itu mengikuti pola dari bacaan kita, Yesaya 6 ini. Di dalam liturgi kita itu ada 4 ordo utama. Yang pertama adalah ordo berhimpun, yang kedua ordo pelayanan firman, yang ketiga ordo persembahan, dan yang keempat adalah ordo pengutusan. Dan bukankah itu menjadi pola yang sebenarnya ada di dalam Yesaya 6 ini? Dan pola ibadah kita adalah yang dialogis. Tuhan menyapa, umat menjawab, umat menanggapi, Tuhan merespon, dan seterusnya. Dan itu muncul di dalam liturgi kita. Di liturgi berhimpun, itu adalah pengakuan. Diawali dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi.
dan kita hanya bergantung dari pertolongan Dia sajalah. Dan Tuhanlah yang lebih dahulu menyapa kita. Dan itu berarti di awal ada pengakuan, seperti Yesaya mengakui kemahakuasaan Tuhan, dan kemudian Tuhan menyapa Yesaya. Di dalam liturgi kita mewujud di dalam votum dan salam. Dan disitulah kemudian kita merasakan Tuhan hadir, Tuhan menyapa. Ditambahkan dengan kata-kata pembuka untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di dalam kita memuliakan Tuhan itulah kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Seperti Yesaya yang sadar dirinya berdosa, maka kemudian muncullah doa pengakuan dosa. Bahkan lagunya pun seringkali kemudian sudah ditempelkan menjadi nyanyian pengakuan dosa. Nah, kesadaran akan keberdosaan inilah yang kemudian ditanggapi oleh Tuhan dengan dalam liturgi kita ada berita anugerah. Maka ayat-ayat berita anugerah pada umumnya adalah diambilkan dari ayat-ayat yang berisi pengampunan dosa. Berisi berita bahwa Tuhan Maha Kasih yang menerima kita. Tuhan yang mau menebus kesalahan kita. Nah, disitulah kemudian ordo berhimpun kita hayati sebagai bentuk kita berdialog dengan Tuhan. Dan selanjutnya adalah ordo pelayanan firman itu seperti Tuhan yang berfirman kepada Yesaya. Ketika kemudian firman disampaikan, maka yang menjadi tanggapan umat adalah pengakuan iman. Bahwa kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan wujud pengakuan iman berarti kita mengakui Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Gereja Tuhan yang berkarya di dunia ini. Dan sesudah itu kita masuk ordo persembahan. Karena kita sudah diampuni, tetap dikasihi, dipercaya oleh Tuhan. Dengan pemberitaan firman kita bersyukur, bersukacita, dan kita memberikan persembahan. Dan yang terakhir, sama seperti Yesaya, pada akhirnya menjadi umat yang siap sedia untuk melayani Tuhan, ordo pengutusan itu masuk. Dan Yesaya diutus untuk berkarya bagi Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan disampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan itu menjadi pola di dalam liturgi kita, menjadi bagian dari kita menghayati relasi kita dengan Tuhan. Dan harapannya adalah bahwa setiap kita itu sungguh menghayati betul makna dari liturgi yang kita miliki. Dan dengan demikian kita bisa menikmati setiap peribadatan yang dilakukan. Oleh karena itu, kalau juga mau mengalami ibadah secara utuh, maka datang di dalam gedung gereja sejak prosesi itu menjadi bagian yang penting. Karena disitulah kita bisa menikmati bagaimana ordo-ordo itu dijalani dengan sebaik-baiknya. Ordo berhimpun, pelayanan firman, persembahan, dan pengutusan itu menjadi rangkaian dialogis antara kita dengan Tuhan. Nah, di dalam konteks hidup kita sebagai Gereja Kristen Indonesia, maka kemudian ada baptisan, pengakuan percaya, penerimaan anggota. Itu akan kemudian disisipkan setelah pelayanan firman. Itu yang disebut sebagai inisiasi. Liturgi inisiasi. Nanti di tanggal 5 Juni akan ada baptis anak, baptis dewasa, sidi, penerimaan anggota. Dan itu menjadi bagian dari proses hidup beriman kita. Ada juga yang kemudian menjadi bagian dari pesan Tuhan Yesus adalah perjamuan kudus. Nah, kita ada liturgi khusus, perjamuan kudus itu masuk di dalam peribadatan kita setahun 5 kali. Di tahun baru, Paskah, dan kemudian ada bulan Januari, Juli, dan Oktober, hari perjamuan kudus sedunia. Dan selanjutnya ada liturgi yang memberikan dukungan pada para pejabat gerejawi. Ada peneguhan pendeta, peneguhan penatua, penahbisan pendeta, emeritasi pendeta, itu masuk dengan liturgi yang disebut sebagai liturgi ordinasi.
di mana ada para pejabat gerejawi yang dilantik, diteguhkan, dan itu menjadi dukungan kita untuk orang-orang yang memang dipercaya oleh Tuhan melakukan bagian pelayanan sebagai orang-orang yang secara khusus melayani Tuhan. Dan kemudian ketika di dalam proses kita bertumbuh sebagai jemaat Tuhan, ada perkembangan dari pos jemaat menjadi bakal jemaat, dari bakal jemaat menjadi jemaat dewasa, dan juga kemudian ada pelantikan badan pelayanan yang ikut bersama-sama dengan majelis masuk ke dalam pelayanan bersama-sama. Itu akan masuk di dalam liturgi yang disebut sebagai liturgi institusionalisasi. Jadi secara institusional ada perkembangan dari jemaat yang dari pos sampai ke jemaat dewasa, dan juga secara institusi ada badan pelayanan yang membantu melayani. Dan yang terakhir di dalam konteks hidup beriman kita ada liturgi pastoral, yaitu ketika ada peneguhan pemberkatan pernikahan dan juga pemakaman atau kremasi. Nah, di dalam liturgi-liturgi inilah kita mengalami ibadah yang utuh gitu ya, ibadah yang penuh sebagai bagian dari gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mau menempatkan peribadahan ini menjadi titik di mana kita mengalami relasi dengan Tuhan, membangun budaya bergereja yang memuliakan Tuhan. Dan kita perlu ambil bagian di dalamnya, kita sungguh-sungguh menghayati setiap peribadatan yang dilakukan itu menjadi saat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan sesama saudara seiman, dan juga kemudian kita boleh menjadi orang-orang yang kembali diutus oleh Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pewarta-pewarta kasih Tuhan. Dan dengan demikian kita akan terus diperlengkapi di dalam peribadatan-peribadatan itu untuk menjadi orang yang bertumbuh, menjadi orang yang dewasa secara rohani, dan menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.